Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami bagi setiap orang. Jika ajal seseorang telah datang, tak akan bisa baginya untuk mengelak dan mengundurkannya, walau hanya sekian detik saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap manusia mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jenazah seseorang, baik muslim maupun non-muslim, ketika dikebumikan akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ia akan diinterogasi perihal ketuhanan, kenabian, kitab suci, dan lain sebagainya di alam kuburnya. Lalu, apakah orang yang meninggal sebelum balik juga akan diinterogasi oleh malaikat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, setelah proses pemakaman selesai dilaksanakan, maka semua orang akan meninggalkan mayat seorang diri. Istri yang dicintai, anak yang dikasihi, keluarga, sahabat, harta benda. Tidak ada satupun orang yang mau menemani kita di alam kubur. Hanya sehelai kain putih yang membungkus badan yang akan menjadi teman di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, maka ia akan memperoleh teman berupa amal baiknya. Dan bagi orang-orang yang kafir, maka ia akan mendapatkan teman berupa amal buruknya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya, lalu para sahabatnya telah berpaling darinya, di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka, dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu berkata kepadanya, apakah yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad SAW? Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya akan berkata kepadanya, lihatlah, Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga. Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu. Qatadah berkata, ia menyebut kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya. Lalu kembali meneruskan hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi jika ia adalah orang munafik atau orang kafir, ia akan ditanya juga, apakah yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini, Nabi Muhammad SAW? Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja. Kedua malaikat itu bertanya kembali, apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi. Ia menjadi sekeras-kerasnya. Siapapun yang ada di sekitarnya mendengar jeritan kesakitan tersebut kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai. Sahabat cinta Islam Channel, pertanyaan atau interogasi malaikat Munkar dan Nakir hanya berlaku bagi mereka yang telah dewasa dan balik sebagai ukuran minimalnya. Mereka yang wafat belum mencapai usia balik tidak terkena interogasi malaikat Munkar dan Nakir kelak di alam kuburnya. Keterangan tentang hal ini dapat ditemukan dalam kitab Bushrul Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'asin. Beliau berkata, pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, siddiqin, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarok atau Al-Mulk atau Hamim As-Sajadah setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang yang mati syahid. Demikian disebutkan Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab mesti tergagap.
Tentang orang yang belum balik akan diinterogasi oleh malaikat di alam kuburnya juga diperkuat oleh Imam Ramli dalam fatwanya. Ia menjelaskan bahwa anak kecil yang meninggal dunia tidak akan ditanya oleh malaikat. Begitu juga orang gila yang dari awal tak terkena beban untuk melakukan kewajiban. Al-Qadi dan Ibnu Aqil dalam Majmu' Al-Fatawa berpendapat bahwa mereka tidak ditanya di alam kuburnya. Ia berpendapat bahwa ujian hanya ditunjukkan kepada orang yang diberi beban syariat atau mukallaf. Mereka mengatakan bahwa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir hanya dilontarkan kepada ia yang mengetahui Rasulullah SAW. Apakah ia beriman dengannya atau tidak? Jika orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, atau dalam kata lain belum tamyiz, maka bagaimana mungkin ditanyakan kepadanya siapa nabimu? Akan tetapi mengenai hal ini, tidak semua ulama berpendapat dengan pendapat yang sama. Ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda. Salah satunya adalah pendapat Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Al-Hadisiyah. Ia menjelaskan bahwa pertanyaan dari dua malaikat ditunjukkan kepada siapapun orang yang meninggal, walaupun masih janin atau tidak dikubur, misalnya orang yang terbakar, tenggelam atau dimakan oleh hewan buas. Pendapat ini merujuk dari sebuah hadis Nabi SAW. Sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Sayuti dalam Al-Hawi lil Fatawa menjelaskan, salah satu fitnah kubur adalah pertanyaan oleh dua malaikat. Dari kedua pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan setiap orang yang meninggal akan ditanya oleh malaikat walaupun anak kecil. Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Pada intinya, tentang apa yang akan terjadi kelak di alam kubur adalah sudah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berpendapat dengan menggunakan berbagai pendekatan yang ada. Hal penting yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar selamat dari siksa kubur dan dapat menjawab semua pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir dengan benar. Salah satu hal yang dapat kita amalkan agar selamat kelak di alam kubur adalah selalu membaca surat Al-Mulk setiap malam, karena hal ini dapat membuat kita terhindar dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas ia berkata, sebagian sahabat Nabi SAW membuat kemah di atas pemakaman. Ternyata ia tidak mengira jika berada di pemakaman, tiba-tiba ada seseorang yang membaca surat Tabarakallazi biyadihil mulk sampai selesai. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan dan saya tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan. Kemudian ada seseorang membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai apakah orang yang meninggal sebelum balik juga akan diinterogasi oleh malaikat di alam kuburnya. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi wawasan bagi kita, sehingga lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu dapat melakukan amal-amal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا